Saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais sejak tahun 2007. Ya, Wah, saya spesialisasinya urologi dan sejak saya lulus 2007 itu memang saya khusus menangani pasien-pasien kanker sampai hari ini. Karena di rumah sakit satunya lagi juga di Rumah Sakit Siloam MRCCC itu emang juga khusus ya, kanker juga. Ya. betul. Heeh. Terus Nah, selain itu dokter juga praktisi self healing ya, Dok ya? iya, saya karena berkecimpung di dunia kanker itu beda ya, kayak kalau misalnya batuk pilek ya kita kasih obat sembuh ya. Betul. uh, Kalau teman-teman saya itu biasanya pasien batu saluran kemih itu banyak banget tuh. Batu saluran kemih kita operasi atau kita tembak atau kita kasih obat sembuh. Nah, pasien kanker ini unik gitu ya. Protokol pengobatannya tuh sama ya. Jadi pasien datang pasti protokol pengobatan kan sama. Cuman respon pengobatan ya yang Oke. diharapkan pasien datang kan sembuh ya, kayak batuk pilek kan saya Iya, pengen sembuh gitu. iya. Protokolnya sama tapi ada yang bertahun-tahun tidak tiba timbul metastasis atau tidak Hmm, apa namanya tidak kambuh lagi, penyebaran. tapi ada Oh yang iya. baru 1 tahun udah kambuh lagi padahal kan obatnya sama. Nah Hmm, itu hmm, membuat saya berpikir bahwa pasti ada something else. Nah, sejak saat itu saya mempelajari berbagai teknik self healing, macam-macam saya hmm. belajar dengan tujuan saya bisa membantu sharing sama pasien atau keluarganya. Jadi mungkin kalau nggak salah sejak tahun 2009 tuh saya ngadain kelas khusus tuh. Saya bilangnya kelas meditasi ya. Karena sebenarnya tuh Hmm. prinsip-prinsip self healing, hipnoterapi. Tapi orang kalau dengar hipnoterapi itu terus, wah, Takut. rahasia saya mau dikorek gitu. Iya, Jadi betul. saya bilangnya kelas meditasi gitu. Meditasi. Dan itu Oh, kelas alhamdulillah meditasi. dari 2009 sampai sebelum pandemi tuh kita rutin teratur, setiap minggu kita berkumpul, Hmm. ketemu, kita berbagi, saya ngajarin teknik, ada pertanyaan gitu. Karena kadang-kadang saya sendiri sebagai dokter tuh waktunya juga agak kurang ya untuk touch pasien Iya. ya. Karena kan Betul. pasien kan banyak sekali ya. Jadi nggak bisa kita eh, gini ya, kalau kita kan beli baju bikin ke tailor sama pergi ke Mall. mall, ke toko itu kan Iya. beda ya. Karena Beda. toko Beda sih. baju-baju di mall itu kan sudah seragam Masal ya, dibuat Dok? ya, Iya. massal gitu. Iya. Kalau kita ke penjahit kan dia bisa ngepasin ini benar-benar pas bahunya, ininya, dadanya, pinggangnya gitu. Nah, menurut saya pengobatan tuh harus seperti itu. Maksudnya individual, tailor made, bukan suatu yang seragam. Oh, oke. Nah, Gitu tapi itu kita tidak kita mungkin dilakukan kalau pasiennya, jumlah pasiennya banyak banget kan ya, Dok ya? Ya, memang bebannya memang jumlah dokter belum sesuai dengan Seimbang. rasio jumlah penduduk ya. Iya, Itu betul. sebabnya kalau saya berpikir agak merasa bersalah juga nih kalau tiap hari begini ya ketemu pasien kan nggak mungkin lebih dari setengah jam, Mbak. Iya, nggak Ya, mungkin. ya kan waktu 5 menit cepat. saja Makanya udah syukur. udah bersyukur ya. Terus kejar-kejaran. Iya. Dokternya kejar-kejaran, pasiennya juga saya mau nanya apa ya. Nah, kan pusing tuh ya. Makanya saya Iya, ngadain kelas apa healing itu seminggu meditasi. sekali ya, tujuannya supaya saya berusaha membantu sebanyak orang yang bisa Oh, saya dan sentuh. pasien pun bisa mandiri berlatih sendiri di rumah gitu ya, Dok ya. Tidak Itu tergantung tujuan dan dokter. harapan saya. Betul Oke, sekali. Dok. Ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke sesi live Instagramnya, Dok ya. Nah, ini kan dokter, saya bersyukur banget bisa dapat seorang narasumber yang punya pengalaman di dua perspektif, pengobatan barat istilahnya dan pengobatan timur gitu. Self healing itu kan lebih ke pengobatan timur ya, Dok ya. Nah, dokter Hmm, bisa jelasin nggak gimana perspektif kedokteran medis barat dan self healing gitu ya dalam menangani penyakit kanker, Dok? ya. Jadi tadi seperti saya cerita ya, berdasarkan pengalaman saya, pasien-pasien datang ya, itu kan kita ada protokol pengobatan pasti.
Ya, nah itu saya banyak melihat tuh starting point-nya tuh sama, maksudnya usianya, jenis kankernya, stadiumnya. Berarti kan otomatis protokol pengobatan kan sama ya. Iya, Nah, betul. Harusnya permasalahannya ya. adalah ya karena saya udah bertahun-tahun di situ dan saya selalu mengikuti, tuh ada pasien sampai 5 tahun tuh sama sekali nggak kambuh, bagus sekali. Tapi ada pasien baru 1 tahun kok sudah kambuh lagi dan itu banyak. Bukan hanya di bidang saya urologi, di tempat lain juga payudara, serviks, rata-rata seperti itu. Kalau Bu Rami tahu ya, itu kan biasanya kalau dapat pengobatan kemo kan bareng-bareng ngobrol, itu kan pasti tahu tuh. Iya, Ya, benar. yang teman seangkatan. Ya Iya, maksudnya, ya pasti kan kalau lagi kemo bareng ngobrol, nah itu kan namanya teman iya, seangkatan. Kan bisa tahu sendiri iya. berapa banyak teman seangkatan yang saat ini udah nggak ada itu. Padahal starting Iya. point-nya kan bareng. Nah dari situ kalau di kedokteran kita bilangnya ini respon pasien terhadap pengobatan tidak responsif. Artinya adalah itu tubuh si pasien lah ya yang memberi respon. Jadi obat kan udah diproduksi sebaik mungkin tuh ya. Harusnya kan kalau obat sudah melewati uji klinik segala macam Klinis. itu, semua yang dapat obat itu harusnya sembuh kan ya. Iya, harusnya. Teoritisnya Teorinya begitu ya, ya, teorinya teorinya ya. begitu, tapi nggak ada. Nah itu di kedokteran bilangnya itu nggak, pasiennya nggak responsif. Nggak Berarti ada responsif. unsur di dalam si pasien sendiri Hmm. yang tidak membantu pengobatan itu bekerja. Oh, Jadi ini salah satunya di unsur di pasien sendiri. Terus iya. yang kedua, yang saya ingin Bu Rahmi dan teman-teman tahu, itu semua obat untuk dapat rilis ke publik itu harus mengalami uji klinik. Salah Oke. satunya harus diperbandingkan dengan obat placebo, obat kosong namanya. Jadi cuman obat Oke. dikasih isinya cuman kalau nggak gula tepung, jadi benar-benar kosong, nggak ada Oke. khasiatnya. Semua obat harus lewat uji placebo ini. Placebo. Nah yang menarik Oke. itu ya, Mm. yang menarik pada uji tuh biasanya sekitar 30-40% pasien yang diberi obat kosong, kosong nih ya, nggak ada efeknya sama Oke. sekali, Iya, itu iya. sembuh. Wah, Ya mengalami baik ya. peningkat, ya itu semua. Jadi Perbaikan, namanya obat mengalami placebo, perbaikan. perbaikan ya. Oke. Iya, Kalau iya. obat asli tidak bisa melewati efektivitas obat placebo, otomatis obat itu nggak boleh rilis ke Berarti tidak. pasaran. Oh, oke. Oke, iya. Ya, artinya dari 10 orang, 3 sampai 4 orang cuma dikasih obat kosong aja bisa sembuh. Bisa sembuh. Ah, Ya, berarti ada sesuatu di dalamnya. Nah, ini ya yang Bu Rami dan teman-teman, saya ingin tahu bahwa setiap manusia itu sama Allah itu sudah diberi kemampuan penyembuhan di dalam dirinya, namanya self healing. Itu ada di dalam sistem imun kita, ya. Jadi ya. selama self healing sistem imun kita berfungsi dengan baik, itu insya Allah tubuh kita selalu terjaga dalam kondisi sehat. Karena self healing ini kalau kita misalnya terluka nih ya, misalnya lagi ngiris bawang nih, wah luka nih. Nah, kalau lukanya bagus ya, itu kan dia bisa nutup sendiri ya, Sendiri, iya, betul. pasti nutup sendiri ya. Pasti. Nah, kapan sih kalau nanti ada pertanyaan, kalau emang manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, kenapa kita perlu obat? Nah, kita perlu obat saat sistem self healing di dalam diri kita tidak mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya. Oke, Nah, saat iya. itu kita butuh obat. Misalnya lukanya dalam sekali, ya. Kalau kita biarkan itu lama sekali kan nutupnya. Jadi kita harus dibantu pengobatan. Contohnya apa ya, dijahit. Nah, itu yang saya maksud dengan self healing itu seperti apa. Jadi kalau itu sebenarnya sudah ada di dalam diri setiap manusia, kemampuan self healing itu. Jadi obat-obatan sebenarnya adalah membantu proses self healing yang sebenarnya sudah diberi sama supaya berjalan. Otomatis kalau kita dikasih obat-obatan tapi self healing di dalam diri kita tidak jalan, obat-obatan itu jadi bisa, ya? kurang maksimal fungsinya. Iya. Oh, oke. Begitu Justru kira-kira Bu faktor Rami. penentu adalah
self healing, kemampuan tubuh kita sendiri ya dok, yang jadi Ya, penentu gitu ya. itu yang saya bilang bahwa penyembuhan itu individual. Ya, kita nggak bisa seragamin semua orang dikasih obat. Makanya kan hasilnya suka beda-beda. Iya. Karena kita tidak melihat background masing-masing orang kan. Ya, nggak sempet kan dokter. Saya jujur aja, saya juga nggak sempet ngecek backgroundnya. Ini Pasti. orangnya pemarah atau enggak, ada trauma masa lalu atau enggak, makannya gimana, lingkungannya gimana, nggak bakal sempet. Saya jujur, saya juga nggak bakal sempet kayak gitu. Ya, teman-teman saya juga nggak bakal sempet. Cuman masalahnya penyembuhan ini sangat individual. Ya, saya ada pasien saat ini lagi dirawat, kita udah memberi pengobatan terbaik, cuman motivasinya nggak ada. Ya, nggak mau makan, kita cek semua nggak ada gangguan yang menyebabkan dia nggak mau makan, cuman motivasinya nggak ada. Nah, kalau yang kayak gini itu yang Susah ya, membuat saya sedih juga. Iya, yang susah ya. Kita udah ngasih pengobatan yang paling bagus, tapi motivasi dari yang mengalaminya kok kurang kuat. Nah, itu yang memang harus kita push. Nah, itulah yang namanya individual. Kita nggak bisa ngecap semuanya sama. Ini dikasih obat nih, dah beres gitu. Jadi kalau ditanya apakah kanker bisa disembuhkan, ya, jawaban saya kanker itu sangat bisa diobati. Apakah bisa disembuhkan? Itu adalah keputusan ya yang mengalami. Apakah mau disembuhkan? Jadi kalau ada pasien tanya ke saya, dok, saya bisa sembuh nggak? Jawaban saya adalah, bapak atau ibu mau sembuh apa enggak? Kalau mau sembuh, ya ini. Nah, salah satunya buatlah rencana penyembuhan. Gitu. Kalau yang serius kayak gitu saya jelasin, gitu ya, Bu Rami ya. Tapi kalau datang, Pak bisa diobati nggak? Saya pasti jawab, pasti bisa diobatin. Karena memang sudah ada yang namanya protokol pengobatan. Jadi semua dokter pasti kan punya rencana pengobatan. Ya, tapi penyembuhan itu individual. Ya, jadi respon pengobatan sangat tergantung dari respon individu masing-masing. Gitu kira-kira Bu Rahmi. Oke, baik dok. Nah, tadi dokter bilang ada motivasi dari pasien bersangkutan. Ini kebetulan banget. Jadi di Instagram itu kan banyak yang suka DM ya dok. Nanya ke saya, banyak yang suka DM ke Instagram. Nanya, kasus saya gini mbak, gimana sarannya gitu. Nah, berhubung saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan lah. Jadi kadang-kadang saya kalau memberikan nasihat medis atau apa nggak berani juga gitu. Nah, jadi beliau itu cerita dia sakit, ada sesuatu di otak gitu, kanker otak dia bilang, dan dia bilang harus kemo harusnya, tapi dia takut rontok, botak, gitulah dengan efek kemo ya dok. Nah, jadi dia memutuskan tidak melakukan pengobatan. Nah terus dia bilang saya nggak mau melakukan pengobatan, jadi saya minum obat pereda nyeri dan saya hanya saya yakin saya pasti sembuh, saya yakin ada keajaiban bla bla bla. Jadi dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri gitu dok. Tapi justru nggak melakukan pengobatan gitu. Nah ini gimana dok kalau kayak gini? Kekuatannya, motivasinya ada, tapi dia nggak mau menempuh pengobatan. Ya, kalau saya sih, ya kadang itu hak pasien ya, hak orang ya untuk memutuskan mau berobat ke dokter atau mau ngambil penyembuhan. Nah, saran saya sih selalu dicek, ya. Boleh aja kita punya keyakinan dan itu bisa. Ya saya nggak bisa membantah. Bisa aja, itu kan namanya faith. Kan Bu Rami tahu ada, kalau kita lihat jurnal-jurnal di luar tuh ada yang namanya spontaneous healing. Ya, itu belum diakui di dunia kedokteran. Kita cuma bilang itu spontaneous healing. Itu kadang sebagian besar faith, kepercayaan, yakin, ya. Nggak bisa kita membantah, ya. Bahwa itu ada ya dok faktanya. Ya, itu ada. Jadi keyakinan itu kalau wah itu nggak mungkin, itu sama dengan bilang kita nggak bertuhan dong, betul nggak? Oh iya. Nah, masalah itu harus dicek, ya boleh, tapi dicek, dikontrol, difoto, di USG, dicek labnya, gimana, ada perkembangan nggak? Kalau misalnya selama menjalani itu tidak ada perubahan, labnya tambah kurang baik, fotonya kurang baik, saya rasa ya jalan yang ditempuh itu mungkin kurang tepat. Jadi memang tetap harus ke pengobatan medis ya, karena sampai saat ini kan untuk kanker protokol pengobatannya kalau nggak operasi, kemoterapi sama radiasi, 3 itu yang
Iya, secara medis diterima dan terbukti. diterapkan. Iya, iya, baik. Jadi sebaiknya sarannya adalah cek berkala untuk lihat apa yang dia sudah jalankan sekarang itu efektif atau enggak gitu ya, Dok ya. Iya, iya. Baik. Nah, tadi dokter juga menyinggung soal kanker bisa sembuh. Jadi kalau yang saya ketahui memang secara medis kanker itu kan tidak bisa disembuhkan, Dok. Makanya disebutnya terkontrol. Kemudian penderita-penderita disebut survivor gitu ya, Dok. Iya. Iya nggak sih, Dok? Iya kan ya, Dok ya? Itu masuk belief namanya, ya. Kalau Iya. kita punya belief kanker itu tidak bisa disembuhkan, nah dokter jelas nggak berani bilang kanker pasti bisa disembuhkan, Oh ya. iya, Karena kan iya, tadi iya. saya udah bilang dari awal, kesembuhan itu individual sekali, Oh ya. iya, betul, betul. Karena saya bertahun-tahun ada tuh pasien bebas dari kanker udah 10 tahun nggak pernah kambuh lagi, tapi tetap kontrol datang. Itu ada, memang tidak sebanyak, ya. Cuman memang jalan hidupnya harus dilihat juga itu gimana. Jadi saya mau ambil contoh nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Mm-mm. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, kelihatan, Dok. Ya, jadi Iya. ini yang blok hitam ini adalah disease, penyakit. Ya, mungkin nggak Iya, kelihatan di situ, iya, ya. Nah, iya. kalau misalnya seseorang sakit, dia kan berada di sisi sini ya. Mm. Obat-obatan Iya. itu ada bekerjanya di sini, menghancurkan disease. Nah, jadi obat-obatan itu bertanggung jawab menghancurkan disease. Yang bertanggung jawab agar orang itu ke kondisi sehat adalah orang itu sendiri harus bergerak sini, ya. Iya. Jadi bukan obat-obatan ini cure, bukan obat-obatan ini yang membawa orang tersebut pindah ke kondisi sehat. Harus orangnya sendiri. Nah, ini ada 3 syarat penting nih, Mbak. Kita lihat di sini kan past, present, now, ini kan ada penyakitnya. Ini future, kondisi sehatnya kan. Kita lihat syarat pertama gini. Ini ada rantai di sini. Yang merantai ke masa lalu. Artinya apa, ya? Kalau nih dinding sudah dihancurkan, kan orangnya harus bergerak ya ke sini, Iya. ke kondisi sehat, heal. Tapi kalau dia ke rantai, kira-kira bisa bergerak nggak ke sini? Nggak bisa. Nggak bisa. Rantai ini melambangkan seluruh hubungan dengan masa lalu pas. Misalnya belief, ya, belief seperti kanker nggak bisa disembuhkan, ya. Oh, kalau kena kanker udah pasti mati aja deh. Nah itu kan, biarpun dia udah dikasih obat-obatan di sini, belief itu akan mengikat dia, ya. Terus ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya masih merokok, masih makannya ugal-ugalan. Ya, rantai ini harus dilepas dulu, Bu Rahmi. Ya, baru pengobatan yang diberikan untuk menghancurkan disease ini bisa efektif agar orang ini bisa bergerak ke sana. Itu yang pertama. Jadi rantai ini harus putus. Yang kedua, untuk pindah, kan dia harus bergerak ya. Nah, orang kalau harus bergerak butuh energi. Iya. Ya, energinya harus cukup, energi fisik sama energi batin. Energi fisik apa ya? Makan harus teratur, makan yang paling bagus tuh waktu kita kecil kan ada namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Itu yang terbaik ya. Selama energi kita cukup, kita bisa bergerak. Sekarang bayangin, rantai nggak ada, tembok udah dihancurkan oleh pengobatan cure ini. Iya. Cuma nggak ada energi untuk bergerak. Bisa bergerak nggak? Iya, nggak bisa. Iya, nggak bisa dia. Jadi energi itu selain makanan juga energi fisik, emosional. Kalau kita masih sedih, masih misalnya udah dikasih pengobatan, ya, terus energi kita dihabiskan untuk mikir, nanti kalau metastasis gimana ya, nanti kalau ini gimana ya, masih ada kesedihan, ketakutan, masih marah, belum menerima, ya, itu energinya habis tersedot untuk hal-hal tersebut. Ya, energi habis, akibatnya biarpun nggak ada rantai, nggak ada energi, nggak bisa bergerak dia akan stuck di sini. Gitu ya, Bu Rami ya. Jadi selain itu, sistem imun kita, sel-sel di dalam tubuh kita itu juga butuh energi. Ya, jadi kita makan nih kan kita dapat ya 2.500 sampai 3.000 kalori nih. Ya. Paling besar ke otak. Ya.
sekitar 30% lari ke otak kalau dipakai. Sekarang otak kita dipakai untuk memikirkan hal-hal, membayangkan hal-hal yang menakutkan. Nanti kalau Ya, metastasis gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? benar-benar. Habis kan kalorinya? Aduh, mubazir Keserap ke banget situ ya dok. semua. Mau Iya, udah basir. susah nabung, kebuang untuk hal-hal yang nggak ada gunanya ya dok. Iya, jadi syarat berikutnya adalah kita harus, kalau saya bilang, kita harus audit kemana aja sih energi kita sehari-hari kita buang. Lagi nyopir di jalan, tiba-tiba keserempet motor, kita marah. Wah, nah itu energi kebuang. Ya, Iya. tapi jangan salah arti bahwa saya tidak mengajarkan tanpa emosi. Enggak, saya pun masih bisa marah, masih bisa sedih, masih bisa takut, ya, masih bisa kecewa. Cuman saya mikir, kapanpun saya misalnya mau marah, ya, saya sekarang sadar penuh bahwa kalau saya marah, energi tubuh saya akan keluar. Ya. Ya, Mhm. layak nggak objek itu mendapat limpahan energi saya? Itu saya mikir dulu. Kalau misalnya Iya, memang iya. layak, misalnya eh, anak saya diganggu orang lain, itu kan menurut saya layak, ya saya akan marah. Dengan kesadaran penuh saat itu energi saya Akan pasti terpakai akan ya dok keluar, untuk itu. akan terpakai, ya. Ya. Nah, bayangkan itu terjadi setiap hari, Ya. ya. Emotionally di dalam kita akan dehidrasi tuh, ya, dehidrasi, ya dehidrasi lah, ya, kayak Kehabisan kita kurang energi minum, ya dok. kehabisan Nah, energi. Nah, energinya kan ngambil dari mana? Kalau nggak ngambil dari sistem yang lain, sistem peredaran darah, sistem imun. Terus kita heran, loh kenapa peredaran darah saya kurang lancar? Kenapa D-dimer saya naik? Kenapa darah saya pekat? Bagaimana bisa lancar kalau sebagian besar energi kita buang untuk kecewa, untuk sedih, untuk emosi takut, untuk negatif marah dok. itu, ya. Ya. Untuk yang Ya, nggak jelas, ya. ya, Ya. misalnya sedih karena orang tua kita meninggal, ya boleh-boleh aja sedih, kita kan punya emosi, ya. Manusia. Cuman kalau meninggalnya 3 tahun yang lalu sampai hari ini masih sedih, itu yang nggak benar. Ya, itu yang harus Ya. dirilis, berarti masih terikat Ada rantai gitu ya dok. emosionali, ada rantai yang mengikat emosi ini, rantai ini harus diputuskan. Ngomong-ngomong sebelum saya lupa, salah Ya. satu memutuskan rantai adalah forgiveness, memaafkan. Karena banyak sekali, ya, pasti yang pernah nyenggol kita. Nah itu kelihatannya, wah kan nyenggolnya udah 10 tahun yang lalu, tapi itu masih disimpan di dalam diri kita. Dan kalau ketemu orang tersebut masih ada rasa. Nah, forgiveness itu forgiveness untuk peristiwa, kita maafkan. Forgiveness untuk orang lain yang bersalah kepada kita, dan yang paling penting adalah forgiveness terhadap diri kita, ya. Karena kadang-kadang kita bisa baik banget sama orang lain, tapi sama diri kita kejam, misalnya, ah kok kayak gitu sih, kamu nggak bener nih, gitu. Kadang-kadang kita bisa kejam loh sama diri kita sendiri tanpa kita sadari, namanya self kritik, ya. Ya. Nah, self kritik ini juga nggak bagus buat tubuh kita. Itu menguras energi juga ya dok, self kritik, menyalahkan diri Sangat sendiri kayak gitu. sangat 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 menguras energi. Forgiveness itu salah satu inti memutus Memutus rantai mata dengan rantai. masa lalu. Iya. Nah, soal emosi, tadi dokter bilang soal forgiveness, kan saya nulis buku Berdamai dengan Kanker, Hmm? itu mewawancarai beberapa survivor, dan beberapa di antara mereka itu memang punya latar belakang emosi yang terpendam yang tidak disalurkan, dan salah satunya memang kemarahan gitu, kemarahan yang sangat dan amat kuat. Nah, kalau saya pribadi juga ada gitu dok. Justru Masih ada. saya nulis buku. Alhamdulillah sudah tidak. Jadi saya, Kalau kalau udah ikut kelas saya masih ada mah. wah nggak lulus ya dok, Wah, nggak lulus. nggak lulus kelas. Iya, jadi Terus justru terus. saya bikin buku karena saya sadar, oh pemicu saya itu dulu ini gitu. Jadi di titik saya sadar, saya mohon ampun sama Allah, minta maaf itu kan nggak boleh, dendam, marah, segala itu kan dosa gitu kalau dalam terminologi agamanya. Jadi saya minta maaf sama Allah gitu, dan saya tahu, oh, menurut saya itu pemicu gitu, emosi negatif, apalagi kemarahan dan dendam itu. Jadi
Cuman ini yang saya kan bukan dari teorinya, tapi yang saya alami gitu. Nah, penjelasan dokter tadi mengkonfirmasi bahwa emosi ternyata bisa jadi adalah salah satu akar masalah dari penyakit kanker kita. Dan salah satu tipsnya adalah memaafkan tadi ya dok, untuk bisa Ya, memaafkan. rilis. Ya. Memaafkan. Jadi memaafkan sebetulnya bukan buat dia, tapi buat kesembuhan buat diri kita sendiri sebenarnya dok. Kadang-kadang kan gini dok, kita nggak bisa memaafkan karena enak aja gue maafin dia gitu. Padahal bukan buat dia, buat kita gitu ya dok. Ya, ada memaafkan itu kayak pisau bermata dua nih sebenarnya ya. Jadi Ya. memaafkan itu memang bukan buat orang tersebut, tapi absolutely buat diri kita. Absolut tuh. Ya. Cuman Absolut, ya. ada pisau kedua nih yang kalau kita nggak hati-hati banget memaafkan itu kita memberi ya. Jadi Ya, kalau ya. kita sombong, seseorang yang memberikan merasa lebih tinggi daripada yang diberi dong. Iya, Ya. Nah, iya. kalau pada saat memaafkan, nih lo gue maafin gitu. Tapi dengan ada rasa kayak sombong atau apa ya, saya nggak dapat kata-kata tapi kayak seakan-akan gue tuh lebih superior dari lu, makanya gue maafin lu gitu. Benar. Nah, itu Iya. jangan sampai memaafkannya kayak gitu maksud saya. Kayak gitu. Oh, Ah, iya, iya, iya. ya. Itu artinya nggak tulus ya dok? Apa ya? Ah, Iya, iya, iya. Pokoknya harus bersih ya dok, ya bersih banget. harus Hatinya fitri. plong ya. Harus bersih. Harus fitri. Itu Kayak makna Idul lebaran aja Fitri ya dok ya. soalnya. Iya. Kan itu. Terus kapan sih kita tahu udah memaafkan orang lain? Nah, itu gimana dok? Kapan? Kita hanya tahu Kapan bahwa kita? kita benar-benar tulus memaafkan orang lain adalah kalau kita membayangkan orang tersebut atau bertemu dengan orang tersebut sudah tidak ada rasa lagi yang di dalam Danger diri gitu kita. ya. Ya nggak ada apa-apa, udah kayak ketemu saya aja. Biasa Ketemu aja saya kan ya. saya orang netral, nggak ada masalah. Ya netral-netral aja gitu. Ya Oh, itu itu caranya. cirinya ya. Nah, di buku saya dijelaskan beberapa teknik untuk memaafkan. Jadi saya bukan Ini ya cuma dok. ngomong aja, ya. Jadi karena apa namanya daya jangkau saya untuk offline fisik cuma beberapa orang, jadi saya pikir sama seperti Bu Rahmi buat buku, saya berharap dengan membuat buku saya bisa menjangkau lagi lebih banyak orang, ya. Jadi saya mengajarkan teknik memaafkan, ikhlas itu bukan cuma nyuruh, ya udah ikhlasin aja gitu. Itu kalau nggak tahu tekniknya, tuh susah banget tuh. Udah ikhlasin aja, udah maafin aja. Ngomong enak ya, nyuruh enak ya kalau orang nyuruh kan enak banget. Udah maafin aja tuh. Nah, bilang lah orang gue yang disakitin, gimana caranya? Ada tekniknya ya. Mudah-mudahan nanti saya kalau waktu kita cukup, saya akan ajari teknik paling simple lah. Ya, paling sederhana yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu semua. Ada bapaknya nggak di sini ya? Apa cuma saya doang? Ada. Ada bapaknya. Ini sekarang jam 7:30 dok, jadi kita masih punya waktu setengah jam lagi. Oke. Nanti 10 menit terakhir kita akan untuk sesi teknik ya dok ya, teknik yang bisa Boleh, dilakukan. boleh. Dan selanjutnya, oke. Kalau resiko kekambuhan itu memang ada ya dok untuk penyakit kanker. Itu karena apa Secara ya, dok? teoritis, ya, secara teoritis ada. Tadi kalau dari sisi saya, ya itu pasiennya belum moving dia, belum moving ke ideal health-nya, ke state, ya. Makanya saya selalu bilang, punyalah rencana penyembuhan, ya, karena dokter selalu punya rencana pengobatan. Rencana penyembuhan tuh, contohnya apa yang tadi saya bilang, begitu terdiagnosa itu udah langsung, itu kan life changing moment sebenarnya ya. Iya. Ya, artinya adalah kita semua pernah mengalami yang namanya life changing moment. Suatu saat di mana titik kita harus berubah seluruhnya, lahir batin ya. Kalau kita tidak berubah, masih sama seperti yang dulu ya, mengulang cerita yang bertahun-tahun yang lalu itu masih ada di dalam diri kita, terus mengharapkan hasil yang berbeda di sini di masa depan, masuk akal nggak? Itu namanya Kan nggak masuk akal ya. Masuk akal. Berarti seluruh cerita kita yang di sini kan harus dirubah sama sekali nih, ya. Nah, kekambuhan itu kayak gitu, ya. Dia belum moving ke
ke ideal perubahan health. yang Dia masih ada misalnya ada pasien saya masih aja ngerokok. Aduh, gimana? Udah saya larang gitu ya. Masih marah-marah, ya. iya, iya, iya. Kanker prostat itu ya karena saya terbiasa sama kanker prostat itu 90% pria yang mengalami kanker prostat itu backgroundnya pemarah itu. Oh, iya, iya. Ya. Dan itu selalu diverifikasi sama pasangannya atau anaknya. Pasiennya bilang, enggak saya nggak pemarah dok gitu. Tapi anak sama istri gini. Oh Ya. iya, iya. Jadi Nah, masa selama lalu, masih iya, 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 iya. Silakan dok, gimana? silakan dok. Ya, jadi Iya, kita jadi emang harus punya perubahan. Iya, silakan dok. silakan Mbak. Oh ya, Nah, kita maksudnya jadi jadi bagi tunggu-tungguan. perubahan, iya, perubahannya itu nggak hanya menyangkut fisik aja, tapi juga emosi, semua ya dok. Mindset, Semua semua ya, totally changing ya dok. semua harus totally changing karena Ya, pada saat seseorang didiagnosa kanker, ya, itu sebenarnya didiagnosa adalah setiap sel di dalam tubuhnya, eh, jaringan sarafnya, sistem hormonnya, sistem elektrik di tubuhnya, ya, dan itu bukan hasil proses 1-2 hari, tapi suatu proses bertahun-tahun dari beliefnya, apa yang dia yakinin, mindsetnya, kebiasaannya apa, ya, di mana dia tinggal, environment itu mempengaruhi itu sistem bioelektrokimia tubuh, ya. Selama sistem tubuh kita masih mendapat input yang lama, iya, ya, terus kita berharap outputnya beda, kan berbeda. rasanya nggak logis ya. Iya, aneh ya Jadi itu. ya, jadi inputnya harus dirubah. Ya karena tubuh kita cuma ngikutin aja ini. Ya kelihatannya kita satu orang nih ya. Cuma ini ada triliunan sel di dalam tubuh kita dan setiap sel di tubuh kita tuh cerdas, punya kecerdasan sendiri. Ya. Karena yang saya baca itu ya meskipun kita apa namanya ada gen misalnya dari orang tua kita, entah apa kayak saya, ibu saya ada diabetes, saya ada hipertensi gitu ya. Itu gen itu ada di dalam diri kita, di dalam diri saya maksudnya. Nah, Iya, apakah gen itu, tapi gen itu tidur, ya. Nah, gen itu hanya bangkit ya kalau saya melakukan berbagai hal yang membuat gen itu nyala. Ya, misalnya saya makan manis terus atau iya. minum soda terus atau banyak makan garam terus. Nah, itu mempengaruhi diabetes sama hipertensi, ya. Jadi memang kita mewarisi gen. Makanya nggak usah takut. Misalnya orang tua kita terkena kanker itu belum tentu nurun ke kita, Ke kita. ya. Iya. Ya belum tentu nurun, ya. Maksudnya gennya mungkin ada di dalam kita tapi belum tentu nyala, Jadi gitu. penyakit gitu ya dok. Iya. Ya, jadi Mhm. jangan sampai nyalakan gen tersebut, ya. Iya. Gitu kira-kira Bu Rami. Oke dok. Nah jadi kalau rencana penyembuhan sesuai dengan topik yang kita bahas ini berarti tadi 3 step ya dok ya. Jadi pasien kanker harus membuat rencana penyembuhannya sendiri. Oh ya, 3 step. Berarti 3 step tadi berarti yang dokter Ini jelasin ya. ini ya dok. Mhm. Yang pertama, putuskan rantai masa lalu, wajib, ya. Karena kondisi kita hari ini adalah hasil dari berbagai hal yang berasal dari masa lalu, entah pikiran, dengan siapa kita bergaul, buku apa yang kita baca, di mana kita kerja, apa yang kita makan, itu semua berhubung dengan masa lalu, ya. Cari di audit mana yang kurang bagus, ya, ya. Apa pertanyaannya apa satu hal yang harus saya lakukan tapi belum saya lakukan agar saya bisa mencapai kondisi ideal, atau apa yang seharusnya saya tidak lakukan tapi masih saya lakukan sehingga kondisi ideal tidak tercapai. Misalnya masih ngerokok, itu kan seharusnya tidak dilakukan. Nah, itu Bapak Ibu harus punya tuh, mengaudit, ya, itu diaudit. Yang kedua, energi itu harus besar, ya. Kenapa? Kalau nggak kita nggak bisa bergerak, kita stuck aja di sini, ya. Selama kita stuck di sini, ini cure-nya sudah sukses, ya, disease-nya sudah nggak ada, tapi masih stuck di sini. Inilah menurut saya bisa kambuh lagi,
Bu Rahmi. Hmm. Dan Iya. rencana penyembuhan ketiga adalah kita punya target, visi apa, ya. Kenapa kita punya visi ini? Ya, karena kita akan mengajarkan setiap sel di tubuh kita, jaringan saraf kita, ini loh yang saya mau tuh kayak gini, kondisi ideal saya tuh seperti itu. Itu. Karena selama ini sistem tubuh kita, sel-sel saraf kita itu mempunyai visi masa lalu. Ya, jadi dia harus diberi goal, target, Guidance. kondisi ideal kayak apa, guidance, ya. Karena kalau kita beri guidance, otak kita nih, saya memberitahu rahasia nih, otak kita itu didesain untuk mencapai target. Otak kita didesain untuk mencapai target. Jadi kalau kita tidak mendesain suatu target untuk sembuh, ya, otak kita nggak tahu akan pergi kemana. Akibatnya dia pakai target masa lalu. Perhatikan, ya, dia bikin target sendiri. Kalau kita nggak ngasih target, karena otak kita memang didesain untuk mencapai target. Itulah keajaiban otak kita. Jadi, iya, memang terkena kanker memang menakutkan, sama kena kayak COVID ini. Ya, pertama-tama saya juga takut tuh. Tapi kalau di otak kita dipenuhi oleh ketakutan, tubuh kita akan lumpuh. Bioelektrokimia kita akan stuck gitu, frozen dia. Jadi 3 hal itu yang rencana penyembuhan yang menurut saya wajib ada setiap orang yang saat ini sedang sakit, ya. Sakitnya bukan batuk pilek, ya, bukan batuk pilek, bukan usus buntu, bukan hernia, tapi sakit yang degeneratif, ya. Itu milikilah rencana penyembuhan. Ya, karena kita berusaha agar sel-sel tubuh kita akan bergerak ke sana. Oke. Nah, kemarin di kelas Zoom dokter bilang rencana penyembuhannya sebaiknya tertulis atau digambar. Itu maksudnya biar apa, Dok? Ya, kalau saya bilang visualisasi, nggak semua orang bisa visualisasi. Ya, kalau kita gambar, sebenarnya kalau perusahaannya juga ada visi perusahaannya. Ya, dia kan berupa tulisan tahun 2030 ini akan menjadi perusahaan terbaik di Asia gitu. Nah, kalau gambar tuh kita lebih adaptif, ya, dibanding kita cuma memikirkan aja. Lebih baik kita gambar. Nggak usah bagus-bagus. Saya juga nggak bisa gambar. Saya gambar orang aja saya pakai buletan yang pakai stick gitu, buletan, ya. Gambar yang SD ya, Dok? Ya, yang penting pada saat kita gambar kita bisa bayangin, ya. Oh, saya bisa lari lagi nih gitu. Saya akan menghadiri wisuda anak saya di sini tahun segini. Saya akan pada saat punya cucu misalnya, boleh itu gambar cucunya kecil gitu. Gambar itu nggak masalah, tapi pada saat menggambar seluruh feeling kita, seluruh emosi kita, seluruh visualisasi kita tertumpah di gambar gitu. Nggak perlu bagus. Saya juga nggak bisa gambar. Tujuannya adalah begitu udah buat, ya kan udah buat nih, kapanpun kita lihat, ya, visualisasi dan emosi ini muncul, itu tujuannya. Dibanding kita cuma bayangin aja. Jadi saran saya kita buat gambar itu, taruh di samping tempat tidur. Jadi kapanpun bangun pagi kita lihat, wah, itu yang saya mau gitu. Oke. Nah, terkait dengan goals atau rencana itu, biasanya kan pisau bermata dua juga ya, Dok. Bisa jadi semangat untuk kita bergerak menuju ke tujuan, bisa jadi beban stres. Karena ketika misalnya tujuannya nggak tercapai, kita jadi kecewa atau jadi banyak tension, tekanan gitu. Itu gimana caranya, Dok? Supaya nggak terjadi seperti itu? Goal itu hanya bikin stres kalau ego kita main. Ya, ego kita main maksa. Itu stres. Jadi waktu kita udah selesai buat, kita rilis, kita lepaskan, ya. Kayak kita doa aja. Kalau doa kan tergantung yang mengabulkan, ya. Kalau doa kita maksa, ya Allah saya harus dapat ini itu, terus nggak dapat kan stres karena egonya main. Orang-orang yang dikabulkan doanya, yang waktu berdoanya tulus dengan penuh hati, terus habis itu dilepas, udah nggak usah dipikirin lagi, ya. Tapi pada saat kita lihat gambar yang dibuat, pada saat itu otak kita tahu, ya, tujuannya cuma itu, supaya otak kita punya target,
udah ada guidance nih, saya mau kemana gitu. Jadi nggak usah dipikirin tercapai atau tidak. Itu tujuannya Hmm. Hmm. untuk Hmm. membimbing otak kita Hmm. ini mau ke sini Hmm. ya. Hmm. Itu guidance ya. Hmm. Iya, iya. Jadi nggak usah dipikirin lagi targetnya tadi ya dok. Kadang-kadang Mm-mm. dilihat, oh ini masih berapa, kalau target beneran kayak perusahaan kan setiap saat kita memantau, ini targetnya belum tercapai nih, masih sekian persen, masih jauh, dan jangan begitu ya dok ya. Justru Itu dilepasin. itu artinya Kalau perusahaan perusahaan yang gitu belum dok. tercerahkan. Kalau kalau bosnya udah tercerahkan ya kayak gitu tuh ya. Jadi tujuan tujuan kita buat visi itu ya untuk memunculkan feeling kita. Kita stres, begitu otak kita main. Begitu feeling sama pikiran kan dua hal yang berbeda. Jadi kita cuman, Berbeda oh ya. saya mau ini. Begitu pikiran kita masuk, ini harus tercapai. Itu yang bikin stres. Ah, oh Ya, iya jadi lihat iya. gambar, tujuannya cuma ngasih tahu otak saya mau ini, gambarin feelingnya. Oh, kalau saya dapat ini, saya rasa lega, saya rasa lapang, saya rasa penuh. Udah, terus jalani aktivitas sepanjang pagi. Nanti mau tidur juga seperti itu. Lihat lagi, terus kita tidur, ya. Jadi Hmm. kalau tidur malam tuh jangan masih baca WA, masih baca gosip atau apa, ya. Itu masuk tuh ke dalam jaringan si saraf Pikirannya. kita, iya. 2 jam sebelum tidur tuh sebaiknya udah bersih tuh. Kita nggak nonton berita lagi, nggak baca macam-macam yang membuat beban justru. Iya. Hmm. Kalau sebelum tidur sebaiknya aktivitasnya apa dok? Supaya kita bersiap, kualitas tidur kita baik. Kalau saya Meditasi ya dok meditasi, ya? Oh iya iya, benar. saya selalu Benar-benar. meditasi sebelum bobo. Iya, iya. Iya betul. Saya juga kalau sebelum tidur meditasi tidurnya lebih berkualitas, lebih nyenyak. Dok. Iya, Nah ini pertanyaan selanjutnya ya, dok. Mungkin pertanyaan terakhir, sesudah itu kita akan praktek teknik self healing yang tadi dokter bilang. Pertanyaan terakhir itu, jadi perubahan gaya hidup apa yang harus dilakukan oleh pasien kanker? Semua tadi itu ya dok ya. Mind, body, and soul gitu ya dok. ya, ya. Jadi jadikanlah itu life changing moment. Saya harus berubah, ya. Kalau Iya. saya tidak mau berubah, Mm-mm. apapun yang berasal dari masa lalu itu pasti akan terulang lagi nanti. Jadi itu Hmm. ya ini titik dimana I will be a new person. Ya, kalau tadinya orangnya judes banget, nah sekarang harus dirubah jadi lebih ramah gitu ya. Iya. Itu gampang sebenarnya kalau kita tahu teknik ya, Hmm. tinggal ngubah aja di sini gitu. Oh, oh, oke. Lucu ya. Jadi kayak komputer tinggal diprogram ulang ya, Dok ya. Iya, makanya kebetulan saya trainer dari Neuro Linguistic Programming. Nah, neuro itu saraf, Hmm. linguistik bahasa, program. Jadi saya tahu bagaimana memprogram pikiran saya gitu. Oke. Jadi pada saat saya lagi tampil di sini ngobrol, ini kan sebenarnya public speaking ya. Saya Iya. memprogram otak saya tek gitu, program public speaking yang nongol. Jadi saya ngomongnya lancar-lancar aja nih, ya kan? Wah, So iya, iya, kalau Dok. kalau kalau saya sebenarnya orangnya rada introvert. Kalau program introvertnya yang jalan, krek gitu ya, ya udah. Hmm. Saya di sini diam aja nungguin Mbak Rami ngomong gitu ya. Makanya itu karena saya tahu gimana ngubah tek tek gitu bisa Hmm. jadi apa aja. Kalau lagi mau judes ya tinggal pasang aja program judes. Tek, Baru gitu. Oh, judes tuh. dokter. Itu program di sini Oke. program. Dokter menginstal program Judes juga ya, Dok, di kepala, Dok? Oh enggak, contoh. Tadi Iya, iya. Justru program Judes harus di-delete-delete ya, Dok. Program-program yang jelek di-delete-delete aja gitu ya, Dok. sebaiknya sih di delete ya. Mhm. Judes itu ngabisin Ah, energi. nggak ada manfaatnya ya, Dok. Dok, sebelum kita tutup, oh iya saya juga lupa informasi ke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ketik di kolom komentar atau di kolom question box ya, silakan. Ini ada Mbak, pertanyaan. Oh, ada komentar. Kita baca beberapa ya, Dok ya. Dari Mbak Rina, perubahan telah saya jalani, Dok, dan saya saat ini sangat menikmati perubahan yang telah saya buat.
sangat menyenangkan. Ini mungkin Alhamdulillah. spiritualnya dokter ya dok? Iya, ini Bu Rina. Ya, ini Bu Rina luar biasa. Dia sampai cerita apa merubah environment karena di pekerjaan kalau nggak salah ya. Jadi pekerjaannya sangat stressful. Padahal karirnya lagi nanjak, beliau berani benar-benar merubah ya karena mengikuti kelas saya ngomong ini life changing moment itu jalanin sama Bu Rina ya. Jadi karirnya lagi naik nih beliau nih ya, tapi memang itu stressful sekali. Saya juga kan nggak bisa maksa orang harus ganti pekerjaan kan nggak, itu kan benar-benar keputusan individual ya. Ya, jadi Bu Rina terus memutuskan eh itu dilepas. Ya, jadi tidak yang stressful itu dilepas dan ini perubahan telah saya jalani itu maksudnya perubahannya. Ya alhamdulillah Bu Rina ya. Alhamdulillah hirokbil alamin. Ya, alamin. Nah, ini berarti bagus juga nih, Dok. Berarti perubahan itu bahkan bisa mencakup hal-hal yang seradikal itu ya, Dok. Misalnya berhenti dari pekerjaan, keluar dari lingkungan yang toksik gitu-gitu. Berarti bisa seperti itu juga. Keluar dari lingkungan yang toksik. Iya, keluar dari lingkungan yang toksik. Kalau kita tidak bisa keluar dari lingkungan tersebut, misalnya lingkungan toksiknya kan keluarga tuh. Kan ada yang lingkungan toksik keluarga ya. Iya. Ya, berarti kita harus punya strategi. Ah iya. Kita harus punya strategi. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup damai di situ. Ada strategi-strateginya ya. Itu memang bagaimana kita memprogram pikiran kita. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dok. Meditasi dengan sikap terlentang tidak duduk, bagaimana dok? Ketiduran. Baiknya duduk berarti. Oh iya benar sih. Supaya nggak tidur. Pasti ketiduran. Saya kalau itu 1 menit juga langsung bablas tidur itu. Jadi nggak apa-apa sih kalau kita ketiduran. Malah kualitas tidur kita bagus. Tapi salah satu keuntungan dari meditasi adalah kita meningkatkan energi di dalam diri kita, ya emosional energi akan meningkat kalau kita sering meditasi. Tadi ada yang tanya gimana cara meditasinya, itu gampang banget ya, pegang dada aja. Ini ada jantung kita, tutup mata, terus ini nafas. Gambar dokter kayaknya nggak sampai ke bawah dok. Ini kelihatan? Gambar nggak, dadanya nggak kelihatan dok, hanya kepala. Oh ya ini dada kan jantung nih. Ya itu, dada. Ya. Oh ya oke. Pejamkan mata, terus bayangkan waktu kita narik nafas, ya. Bayangkan nafas kita ke jantung. Bayangin aja. Mungkin warna favorit misalnya pink atau merah atau biru. Bayangin memenuhi jantung. Ini yang paling gampang, sambil pegang, tarik nafas perlahan. Kalau saya biasanya nafasnya tarik nafas 6 hitungan, buang nafas 6 hitungan ya. Misalnya tarik nafas 1 2 3 4 5 6, buang nafas 1 2 3 4 5 6. Itu yang paling bagus karena nafas panjang dan pelan itu sangat bagus untuk meningkatkan energi. Arahkan ke jantung, terus 2-3 menit kemudian bayangkan orang yang paling kita cintain, ya, entah suami, entah istri, entah anak. Bayangkan sampai ada rasa, ya, kalau kita membayangkan orang yang kita sayangin pasti ada rasa cinta di ya. Ya, kalau nggak muncul berarti nggak mencintai itu. Bayangkan ganti orang yang objeknya ya dok. Ganti objek, ganti subjek. Ganti subjeknya. Ganti subjek. Terus bayangin, terus sampai rasa cinta itu kerasa memenuhi dada, udah fokus di rasa cinta tersebut. Ya, karena cinta itu energi tertinggi, ya salah satu energi tertinggi yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita, karena cinta mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Itu cinta mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Lakukan itu aja 3 menit, 4 menit. Dan itu bisa di mana aja, nggak usah waktu tidur, lagi di bis, lagi nunggu antrian, lagi santai. 3 menit, 4 menit cukup. Itu benar-benar meningkatkan energi di tubuh Anda. Oh ya, simple banget caranya. Jadi teman-teman bisa coba dimanapun, kapanpun. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana memprogram pikiran kita kalau dalam lingkungan keluarga yang toksik? Yang tadi dok. Nah, tapi ada yang nanya gimana? Itu panjang ya, jelasinnya. Nanti mungkin bikin sesi live IG khusus. Boleh aja, khusus untuk menjawab pertanyaan itu. Panjang. Kita lanjut. Terus sekarang saya mau ngajarin ini deh, mumpung berapa menit lagi, Mbak? Maafkan tadi ya dok ya. Iya betul dok, tinggal 10 menit.
tadi yang untuk memaafkan ya dok, tekniknya. Jadi ada teknik nih ya, uh, namanya Jin Shin Jutsu. Ya ini dari Jepang ya. Jadi ini ada tangan kita nih ya. Ya. Jadi tangan ini yang ini melambangkan worry, khawatir. Ya, ini worry, khawatir. Yang ini fear, ketakutan. Yang ini anger, kemarahan. Yang ini insecure, jari manis. Yang ini confidence. Jadi tekniknya gampang banget nih. Ini dipraktekkan di Jepang ya, namanya Jin Shin Jutsu. Jin Shin Jutsu. Kita pegang aja sini. Gitu ya. Pegang. Terus pejamkan mata 1 menit aja. Gitu. Ini worry. Ya. Biasanya orang yang insomnia itu kan banyak kecemasan ya. Orang insomnia banyak kecemasan. Ini megang ini aja. Kalau perlu sambil tiduran sampai tertidur. Cukup 1 ini. Cuman kalau kita mau merilis semua, habis ini 1 menit, pegang ini 1 menit. Ya. Terus semua. Pegang sambil pejamkan mata. Tadi nafas 6-6. Tarik nafas 6, buang nafas 6, 1 menit. Ya. Itu akan membuat hidup kita lebih harmoni. Habis tangan kiri, jangan lupa tangan kanan. Ya. Nah, kalau misalnya kita cuma mau melepas anger aja atau kemarahan, berarti yang jadi ini kan, ini aja yang dipegang. Misalnya lagi marah gitu ya, ini kok nggak bener nih si orang gitu. Pegang ini aja, sampai rasa marahnya reda. Ya, kiri kanan kita pegang. Ya, tapi kalau untuk balancing semua, ketika kelima-limanya kita pegang 1 menit sambil bernafas 6-6, tarik napas, buang napas ya. Terus terakhir ditutup tadi ke jantung. Penuhi diri kita dengan cinta. Tuh. Itu salah satu teknik healing sederhana. Ya. Yang namanya healing, yang namanya teknik healing mah sederhana itu, ya. Tinggal mau apa enggak aja yang tinggal mau ya. Tinggal dikerjakan atau tidak. Itu sebabnya saya tidak bisa menggaransi seseorang pasti sembuh atau tidak, karena saya nggak tahu dia mau jalanin apa enggak. Kan individual sekali ya. Tapi saya bisa memastikan Anda akan mendapatkan pengobatan terbaik yang bisa saya berikan. Itu saya bisa jamin. Ya, tapi penyembuhan emang saya bisa ngontrol hidupnya. Ya. Iya. Saya kan nggak bisa ngontrol hidupnya. Nanti pulang dari saya masih ngerokok, masih minum. Iya dok. Nah ini dokter masih ada waktu dok untuk menjawab beberapa pertanyaan? Masih. Nggak, tadi saya takut tekniknya yang nggak itu aja. Ya, oke, boleh. Gimana? Baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dok. Bagaimana mengurangi rasa khawatir karena anak terkena COVID dok? Anaknya terkena COVID dari Bu Rifna. Oh, kena COVID. Tapi pakai yang tadi. Pegang nafas, ya. Terus satu-satu, kiri kanan. Pakai teknik itu Bu Rifna ya. Okay. Kalau belum dicoba, mungkin apa sih cuma megang-megang. Iya. Kadang-kadang ya, ngajarin orang kalau kegampang banget orangnya jadi ini. Yakin, masa sih iya, ya? Masa sih megang-megang doang gitu. Wah, gitu ya. Kalau rumit, wah, rumit banget ya. Susah nih. Susah malah nggak dikerjain juga. Ya? Jadi gampang banget nggak dikerjain, susah banget juga nggak dikerjain. Soalnya saya trainer Bu Rami, jadi saya tahu. Karakter orang tuh begitu. Iya, ya? udah tahu itu. Terlalu gampang nggak dikerjain, saking gampangnya terus nggak efektif nih. Terlalu susah juga nggak dikerjain. Karena wah ini perlu kerja keras nih, gitu. Jadi pakai ini aja. Duluan. Ya, ini untuk stabil. Tadi worry yang di mana worry? Sini ya dok. Sini. Jadi kalau khawatir kena COVID atau apa, pegang ini. Ya, sambil napas. Jadi pegang ini. Perhatikan saya. Tarik, tutup mata, terus tarik napas. 1 menit, ya. Karena saya sudah terbiasa meditasi, saya sudah bisa tahu panjangnya 1 menit seperti apa. Kalau belum,
pakai stopwatch boleh, ya, sambil tarik napas. Ya, ini kan worry ya, khawatir, pegang ini, terus pegang ini. Terus terakhir ditutup ini. Terus perhatikan, Bu Rifna, rasa khawatirnya turunnya berapa persen. Kalau belum sampai 0, diulangin lagi, ya. Ah, Ya, ini sih cuman butuh ini aja. Dipakai, dicoba, dipraktekkan, ya. ya. Tuh. Rutin dilakukan aja ya dok ya. Ini kelasnya aja bisa 2 hari ngajarin Jinjutsu. Shinjinjutsu. Shinjinjutsu. Iya. Search aja di Google, Shinjinjutsu. Itu ada yang kelas ngajarin 2 hari tuh, padahal ngajarin cuma gini doang. Oh, masa? Iya. 2 hari. 2 hari tuh. Mungkin ada teori-teori segala macamnya dulu kali ya dok ya. Masalahnya kalau cuman 1 jam ngajarin, orang juga, oh cuman 1 jam sih, gampang bener, apaan? Jadi dibikin 2 hari lah. Aduh, oke. Padahal caranya simple banget ya, jadi teman-teman bisa lakukan. Untuk Bu Rifna tadi itu tipsnya. Jadi ibu jari yang dipegang kiri dan kanan bergantian, dilakukan sesering mungkin, oke ya dok, setiap Kalau terutama kalau mau balancing energi kita, ya habis pulang kerja capek, untuk rilis semua yang dari luar, 5-5-nya, 10-10-nya. Gini, ya, tadi 1 menit aja. Paling 10 menit tuh. Tapi kita ngerilis semua. Ya. Itu secara bioenergetik, itu kita merilis beban di sistem tubuh kita. Dan ini sebenarnya udah orang Jepang pakai udah ribuan tahun, ya. Kan makanya ada apa yang namanya? Akupresur gitu kan? Ya. Kan ada akupresur di tangan sini. Karena di sini banyak titik-titik saraf. Kalau pernah lihat peta di sini kan ada jantung, ada mata, ada macam-macam di sini, ya. Itu ada petanya, makanya kita pegang ini, kita sebenarnya menyeimbangkan sistem di dalam tubuh kita, ya. Mungkin 2 hari ngajar itu kali, Bu Rahmi. Sistem tubuhnya ini, ya kayaknya. Ini mata, ini itu ya. Padahal cuma megang ini aja ya. Caranya simple tapi efektif. Iya, betul. Ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Bubu Kitchen. Dok, cara menghandle rasa nyeri gimana untuk pasien yang masih dalam pengobatan? Di Instagram saya ada tuh teknik untuk mengatasinya rasa nyeri. Dicari aja ya. Kalau berkenan follow ya alhamdulillah, karena kadang saya saya kan nambahin ilmu baru. Iya. Ada teknik meredakan rasa nyeri. Nanti dicek aja di Instagram saya. Oke, baik. Terus kemudian dari Mbak Dewi, kalau meditasi dengan merasakan nafas melalui hidung, bagaimana dok? Bagus sekali. Saya pun seperti itu. Saya tarik nafas, saya merasakan aliran udara melewati hidung, masuk ke dalam, keluar lagi lewat hidung gitu. Kenapa? Kalau kita melatih meditasi nafas seperti itu, kita meredakan chattering mind, ya kan? Pikiran kita kan selalu talking ya, berkata-kata, aktif, mikirin macam-macam. Semenit baru mikirin nanti malam masak apa, nanti malam makan apa, terus semenit lagi, wah besok kan ada presentasi, terus aja lari gitu. Kalau kita meditasi memperhatikan nafas, ya itu chattering mind-nya akan reda, dan semakin sering semakin bagus. Iya. Itu juga berarti manfaatnya untuk pemborosan energi yang tadi dokter cerita ya. Kalau pikiran kita state-nya tenang, energi kita nggak boros ya dok. Ya, meningkat, tinggi. Malah meningkat. Iya. Pertanyaan. Posisi kaki nih ada yang nanya. Posisi kaki biasa aja, bisa duduk di kursi, nyandar, bisa bersila, yang paling nyaman aja. Cuman saya nggak rekomen untuk berbaring karena biasanya langsung tidur. Ya. Iya. Kalau mau ikut self healing dengan dokter, bagaimana caranya? Nanti DM Bu Rahmi aja ya, nanti dikasih tahu cara. Nanti saya kasih tahu cara. Join di grup WhatsApp grupnya. Ya, minggu ini rencana saya ada Zoom class. Ya, rencana ngajak ini Pak Krisnamurti, kenal nggak Pak Krisnamurti?
Enggak, belum pernah ketemu. Oh, jadi beliau salah seorang coach saya, Oh, eh spiritual lah. Salah satunya oh, mengajarkan kita untuk masuk ke dalam diri. Ya, tinggal oh, cari harinya aja. Beliau sih udah berkenan untuk gabung. Minggu ini mudah-mudahan insya Allah oke. menyambut Amin, tahun baru. mudah-mudahan. Oh iya, bener. Apalagi mau tahun baru ya, Dok. Penuh Hmm, resolusi tahun baru. Jadi buat teman-teman nanti yang mau bergabung, buat menurut saya sih kelasnya Dokter Santo bagus banget. Jadi sebaiknya join. Nanti tinggal DM aja untuk diminta dimasukin ke WhatsApp grupnya Dokter Santo. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana, ini aduh, sinyalnya gerak-gerak. Bentar ya, Dok. Halo? Bagaimana mengatasi, halo Dok, putus-putus Ya, kah? ya. Oke, bagaimana cara menghadapi kekhawatiran dan menghindari emosi karena anak-anak di rumah yang tiap hari berantem dan saling, saling teriak? Dari Mbak Fitri ya. Itu masalah saya juga itu. Jadi ya kalau kayak gitu, Bu, ya saya juga ngalamin. Jadi kita tarik napas dulu. Jadi itu buat saya ujian. Ujian untuk mengetes kadar keseimbangan emosi. Kesabaran. Jadi narik Oh. napas, buang napas. Karena nafas sama emosi itu berhubungan. Ya, jadi kalau kita eh, nafas panjang, itu kita akan lebih tenang. Ya, pernah tahu kan kalau orang lagi marah kan nafasnya cepet ya. Iya. Jadi lagi marah, sedih, takut, kecewa tuh napasnya cepet. Jadi kalau kira-kira oh ini anak-anak lagi teriak-teriak nih, saya narik napas panjang dulu, tarik napas lagi. Begitu sayanya udah tenang, ya, saya penuhin, saya pancarkan aura ketenangan, baru saya deketin anak-anak saya. Karena kalau saya nggak kayak gitu, saya akan kepancing teriak juga. Ya itu Ikutan pasti, ya. teriak. Ya anak saya juga masih kecil-kecil, jadi Iya. kalau anak-anak lihat papanya atau mamanya emosional state-nya terjaga, mereka akan turun. Tapi masalahnya begitu mereka teriak-teriak, kita ikut naik, Teriak. ya. Hmm. Waktu kita ikut naik, Hmm. mereka juga akan naik untuk menyeimbangi kita kan. Hmm. Ya, supaya emosinya biar sama tuh. Kalau kita naik, kita jangan teriak-teriak gitu. Ini supaya Makin naik. seimbang naik juga. Jadi kita turun dulu, terus kita deketin. Ada apaan gitu. Kalau kita drop turun jauh, mereka juga akan minimal kan ngedrop Ikut. jauh. Itu teknik saya pakai buat anak-anak di rumah, Bu. Ya. Jadi emotional state kita yang harus kita maintain. Ya, jangan terjebak sama emotional state di luar. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Fitri ya. Selanjutnya dari Mbak Minah, gimana yang menghilangkan cemas sebelum kemo pasti was-was karena akan kemo? Dengan 5 finger hold tadi bisa ya, Dok ya? Oh, Nah, tinggal gitu aja. Oke, sama. Terus selanjutnya, IG dokter apa? Itu tinggal diklik aja di atas, nanti di akan atas mana? muncul. Ada di atas ya? Di atas itu atau ada Ada. sebenarnya, tapi kalau enggak R titik B titik Santoso ya dok ya. Santoso, iya. Ya. Ya, Itu R cari di situ titik B. ada gimana ngatasi nyeri, terus ada EFT. Nah, EFT juga oh ya, sangat sangat boleh. ampuh ya. Nah, nanti lihat di situ ada IGTV-nya juga. Mau misalnya pakai ini, kok nggak itu juga bisa. Ya memang memang teknik sangat banyak. Jadi kadang-kadang emang ada orang misalnya oh ini terlalu simpel kok saya nggak percaya gitu, ganti pakai EFT ya. Ada cara mengatasi nyeri gimana, ada cara menaikkan confidence, itu semua ada di IG saya. Oke, Mampirlah, mampir. baik. Mampir. Bertamu. Jangan lupa follow juga, bertamu dan follow ya dok ya. Oh Nanti ya, informasinya bermanfaat kok. Sebaiknya insya follow. Allah. Kalau misalnya udah follow juga, jangan lupa yang tertarik beli bukunya juga ada. Beli bukunya ini. Baik dok, kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab. Kalau Ya, gitu kita akan tutup sesi live IG kali ini. Kalau dokter ada yang mau disampaikan, dok, sebagai kesimpulan, silakan dok. ya. Jadi yang penting dalam hidup adalah bahwa kitalah yang mengontrol hidup kita, bukan orang lain. Jadi apapun eh, yang datang dalam hidup itu dari luar, ya.
outputnya itu tergantung dalam diri kita memutuskan apa, ya. Jadi perhatikan bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh dari luar, tapi keputusan kita, ya. Mau sedahsyat apapun luar, selama di dalam diri kita tenang, ya, itu luar nggak bisa mempengaruhi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang milikilah keyakinan bahwa hidup ini adalah saya memutuskan. Gitu Bu Rami. Oh, baik dokter, kalau gitu kita akhiri sesi live Instagram Terima kali kasih ini. banyak Terima kasih sudah banyak. diundang untuk berbicara di sini. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dok dan ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan sesi live IG lagi. Kalau dokter Santo berkenan, kira-kira nanti ada topik Silakan. lain? Boleh, ya, dok, boleh. ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih kita Ya. tutup sesi live IG kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.